Welcome video pembelajaran. Di sini kita akan membahas soal dari fungsi kuadrat bersama saya, Triwulaningsih, mahasiswa dari Universitas Wiralodra. I have new message. Wah, diingetin buat ngerjain soal. Yuk, mari sama-sama bersama saya mengerjakan soal dari fungsi kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas soal tentang pertemuan kedua, yaitu tentang langkah-langkah menggambar grafik. Nah, pada soal yang pertama, gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 2x minus 3. Jawab, karena fungsi ini, fungsi fx, x kuadrat plus 2x negatif 3 memiliki nilai A sama dengan 1, B sama dengan 2, C-nya sama dengan min 3. Ini sudah tahu ya sebelumnya dari mana. Kalau nilai A itu dari variabel yang ada di sini. Lalu B itu yang ini dan C-nya adalah yang ini. Nah, kita ikuti langkah-langkah di atas ya. Nah, langkah pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X. Karena titik potong di sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan, kita rubah, Y-nya sama dengan 0. Ini tuh sebenarnya bentuknya bisa seperti ini. Nah, ini Y-nya kita rubah jadi sama dengan 0. Kita pindahkan posisinya biar kita gampang memperhatikannya. Selanjutnya kita faktorkan. Masih ingat pemfaktoran kan? Nah, di sini saya memakai pemfaktoran yang seperti ini. X kuadrat plus 2X minus 3 sama dengan 0. Dimana ini kan X kuadrat. Kita belah menjadi 2, jadinya X dengan X. X dikali X, X kuadrat. Nah, untuk langkah selanjutnya kita ambil yang ada di belakang sini. Konstanta yang di belakang. Kita ambil 3 dengan negatif 1. 3 dikali negatif 1 itu hasilnya negatif 3. Langkah kedua, kita kalikan yang ada di tengah ini, X dengan 3. Jadinya 3X. Lalu kita kalikan juga yang ada di belakang sini, negatif 1 dengan X, dikalikan hasilnya negatif X. Nah, keduanya kita akan jumlahkan. 3X ditambah negatif X menghasilkan 2X. Di mana 2X ini harus sama hasilnya dengan yang ada di tengah ini. Maka nilai-nilainya yang kita dapat adalah 3 dengan negatif 1. Kita masukkan 3 dengan negatif 1. Oke, kita cari titik yang pertama dari X plus 3 yang ini. X plus 3 sama dengan 0. X plus 3 sama dengan 0, di mana X-nya akan menjadi, ini pindah ruas ke sini, jadinya negatif 3. X-nya sama dengan negatif 3. Karena Y-nya sama dengan 0, maka titiknya di minus 3,0. Ini X dan ini Y. Kita namakan ini adalah titik A. Lanjut, titik yang kedua, X minus 1 ini kita dapat dari yang ini, sama dengan 0. X minus 1 sama dengan 0, di mana X-nya akan menjadi 1, karena ini pindah ke sini. Didapat X-nya sama dengan 1, karena Y-nya sama dengan 0, maka titiknya di 1,0. Ini X dan ini Y. Ini kita namakan titik B. Oke, lanjut. Langkah kedua, tentukan titik potong dengan sumbu Y. Kalau tadi kan sumbu X, sekarang kita sumbu Y. Kalau tadi sumbu X itu Y-nya yang sama dengan 0, kalau sumbu Y, X-nya yang sama dengan 0. Pada fungsi ini, kita masukkan nilai X-nya diganti menjadi 0. Kita masukkan 0, 0, didapat Y-nya sama dengan negatif 3. Karena X-nya sama dengan 0, maka titiknya di 0, negatif 3. Sebetulnya untuk mencari nilai Y ini, pada sumbu Y ini, kita cukup melihat nilai konstanta dari fungsi tersebut. Nilai konstanta dari fungsi ini kan negatif 3. Berarti kita langsung saja mengambil nilai konstanta yang ada di belakang, karena setiap variabel yang ada di sini, variabel X ini kan kita masukkan dengan 0, pasti semua nilainya sama dengan 0, maka kita bisa langsung mengambil nilai yang ada di belakang ini, konstanta yang ada di belakang. Oke, kita namakan ini titik C. Langkah ketiga, tentukan titik balik atau titik puncak parabola. Untuk titik puncak itu memiliki rumus yaitu min B per 2A. Ini untuk XP
Dan ada juga yang untuk YP itu sama dengan D per min D per 4A, di mana D-nya itu diskriminan. Ini D-nya diskriminan. Nah, kita cari dulu XP-nya. Untuk XP, titik puncak XP-nya, X sama dengan min B per 2A. Nilai B-nya kan udah diketahui dari awal tuh, dapat B-nya 2 dan A-nya 1. Kita operasikan 2 dikali 1, 2. Jadinya negatif 2 per 2 menghasilkan X sama dengan min 1. Nah, untuk mencari nilainya, kita ada dua cara. Yang pertama dengan mencari nilai Y-nya dengan min D per 4A, atau bisa juga dengan cara memasukkan X minus 1 ini, hasil dari XP ini, ke fungsi kuadrat. Nah, kita masukkan setiap X-nya, kita ganti dengan minus 1. Didapat hasilnya Y-nya sama dengan negatif 4. Maka titiknya adalah negatif 1, negatif 4. Ini untuk XP dan ini untuk YP. Ini kita namakan titik D. Langkah selanjutnya, langkah keempat, tentukan persamaan sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu akan sama dengan titik puncak dari XP. Jadi, kalau kita sudah mencari nilai XP-nya sudah didapat, sumbu simetrinya pun sama hasilnya dengan nilai XP tersebut. Jadi nilai sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 1. Oke, sekarang kita gambar titik-titik yang sudah kita ketahui mulai dari A sampai D yang berwarna merah tadi pada bidang kartesius ya. Nah, di sini kita didapat ini di titik ini merupakan titik potong yang berada di titik 1,0. Untuk X-nya 1 dan Y-nya 0. Dan ini, untuk titik ini adalah titik A yang tadi ada di negatif 3,0. X-nya negatif 3 dan Y-nya 0. Lalu titik yang ketiga yang Y tadi ini ada di titik 0, negatif 3. Y-nya negatif 3 dan X-nya 0. Nah, tadi titik puncak itu berada di negatif 1, negatif 4. Ada di sini titik puncaknya. Lalu sumbu simetrinya berada pada XP ini, negatif 1. Nah, inilah gambar grafik dari fungsi tersebut. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Gambarlah grafik fx sama dengan negatif x kuadrat min x plus 2. Ini sekarang A-nya negatif nih. Udah tahu ya, kalau A-nya negatif itu akan terbuka ke bawah. Oke, kita mencari nilai A, B, dan C-nya terlebih dahulu. Nah, A-nya itu negatif 1, B-nya negatif 1, C-nya sama dengan 2. Kita ikuti langkah-langkah di atas. Langkah pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X. Y-nya sama dengan 0 nih. Nah, kita faktorkan kayak tadi lagi. Seperti ini didapat. Ini maaf, ini salah. Ini harusnya min X. Kan ini 2 dikali 1 ya kan, ininya min X kali X, jadinya min X kuadrat, ini 2 dikali 1 hasilnya 2, ini 2 dikali min X dapatnya negatif 2X, 1 dikali X, 1 dikali X hasilnya X, min 2X ditambah X hasilnya min X, jadi sama dengan yang ini. Oke, kita didapat ininya faktornya 2 dengan 1. Oke, seperti ini kita dapat. Nah, X plus 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 2. Di sini min X plus 1 sama dengan 0. Ininya kan negatif X sama dengan negatif 1. Ini kita dikali dengan negatif 1. Jadinya X-nya sama dengan 1. Negatif 2 ya. Sama dengan positif 1. Nah, titik potongnya nih, X karena Y-nya sama dengan 0. Jadi, di negatif 2,0 dan 1,0. Ini titik A, ini titik B. Oke, lanjut.
Langkah kedua, tentukan titik potong dengan sumbu Y. X-nya sama dengan 0. Sama seperti tadi, cara cepatnya dengan melihat nilai konstanta yang di belakang, nilai C. Jadi Y-nya sama dengan 2. Karena X sama dengan 0, maka titiknya di 0,2. Ini titik C. Oke, lanjut lagi. Langkah yang ketiga, tentukan titik balik atau titik puncak parabolanya. Oke, ini ya. Sama seperti tadi, contoh yang pertama. Ini P, XP, YP. Ini rumusnya kita masukkan. Tadi B-nya kan negatif 1. A-nya negatif 1. Jadi didapat X-nya yaitu min setengah. Maka nilai Y-nya kita masukkan. Minus setengahnya ke dalam fungsi kuadrat. Yang ini. Kita masukkan setiap X-nya dengan negatif setengah. Didapat hasilnya Y-nya 2, 1 per 4. 9 per 4 jadinya 2, 1 per 4. 4 dikali 2, 8. 8 ditambah 1, 9. 9 per 4. Maka titiknya adalah min setengah, 2 seperempat. Ini titik D. Lanjut kita akan langkah keempat ya. Tentukan persamaan sumbu simetri. Nah, persamaan sumbu simetri itu sama dengan yang tadi XP ya, nilai XP, nilai X. Maka hasilnya negatif setengah. Sekarang kita gambar titik dari yang A sampai D yang berwarna merah tadi pada bidang kartesius yang ini. Oke. Pen dulu. Nah, titik A ini ada di sini. Ini untuk Y-nya itu 0. Y-nya 0. Y-nya 0, X-nya minus 2. Dan ini 2. Ini harusnya tadi itu 1 enggak sih ya? Bentar. Harusnya 1 ya, 1,0 dengan negatif 2,0. Ini 1. Harusnya di sini 1, guys. Di situ ya, teman-teman. Ini berarti 1,0. Di sini nih, ini tuh 1. 1 ini tuh. Ini 1,0. Nah, titik baliknya, titik puncaknya karena tadi A-nya kurang dari 0, jadi terbuka ke bawah. Nah, ada di sini kan tadi titik puncaknya kita didapat negatif 2 dengan negatif 2 seperempat sama negatif setengah. Di sini negatif setengahnya. Ini setengah, ininya 2, 1 per 4 ya. Jadi ada di sini titik puncaknya. Dan sumbu simetrinya ada di setengah. Oke, seperti itu untuk pembahasan pertemuan kedua ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.